Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan atas kita semua. Oh ya, pada momen ini kita akan mengupas perjalanan lengkap tektok pendakian Gunung Kelut dengan ketinggian kurang lebih 1700 mdpl. Oh ya, untuk menuju ke pintu masuk jalur pendakian Gunung Kelut, kita bisa melalui desa Tulungrejo di Wana Wisata Hutan Pinus Lodji Ground Camping. Ini adalah suasananya. Sebelumnya kita harus izin dulu simaksi di base camp sebesar 15.000, ditambah ojeknya 5.000, karena dari base camp menuju pintu masuk itu cukup lumayan jauh, sehingga kita harus gunakan jasa ojek aja 5.000. Jadi total biaya untuk masuk simaksi adalah 20.000 per orang. Sudah termasuk motor ya. Ini adalah trek awal ketika kita memasuki jalur pendakian Gunung Kelut. Lalu ada petunjuk arah ke kiri dan arah ke kanan. Kita memilih arah ke kiri. Di awal pendakian ini kita dapati banyak ya, vegetasinya berupa pohon pinus, dan treknya berupa cekukan tanah ya, seperti parit. Di saat kami ke sana, beberapa pengunjung juga ada yang sedang melakukan pendakian ringan dari Wana Wisata Hutan Pinus Lodji ya. Trek di awal itu menanjak ringan ya, tidak terlalu curam. Bisa dikatakan trek ini masih santai. Di jalur kita akan melihat dua jalur, yang di bawah dan yang di atas. Kalau yang di bawah adalah jalur lama, sedangkan yang di atasnya adalah jalur baru. Kita bisa memilih duanya, tapi kalau kami sarankan kita memilih trek yang atas karena lebih datar daripada memilih jalur yang di bawah yang terkadang berpapasan dengan motor warga. Usahakan kita bisa mengatur napas ya. Dan di sebelah kiri kita terlihat hutan yang sangat lebat dengan jurangnya, dan di sebelah kanan kita adalah hutan yang lebih jarang. Pada trek ini kita akan melihat sisi kanan, sisi kiri yang terbuka, lalu kita kembali masuk lagi ke trek yang cukup dalam ya cekukannya, kemudian disambung dengan trek hutan bambu yang lumayan cukup lebat. Lalu dilanjutkan dengan trek yang lebih terbuka dengan beberapa pohon yang cukup besar. Pada posisi ini kita bisa melihat bukit yang di saat-saat tertentu akan terlihat sangat indah dengan kabutnya, yang akan kami perlihatkan nanti
di saat kami turun dari Gunung Kelut. Saat kita mendaki, pada posisi ini akan ada dua jalur, yaitu jalur lama yang sudah ditutup. Kita akan lanjut ke jalur baru. Udara dan suhu di sini tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Terkadang angin semilir sangat membantu. Tidak lama setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih dengan kecepatan standar, kita bisa mencapai pos 1 hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam tanpa banyak istirahat, dan bawaan Anda tidak terlalu berat. Di pos 1 ini ada shelter dan kita bisa istirahat, ngopi-ngopi, makan-makan, memulihkan tenaga. Pintu masuk menuju ke pos 2 dari pos 1 itu sangat lumayan curam ya, kemiringannya. Bisa dilihat dibutuhkan tenaga yang lebih, dan vegetasinya sudah mulai hutan rimba. Di titik ini kita temukan yang sebelah kiri jalur lama, yang ke kanan adalah menanjak menuju ke puncak. Ini adalah jalur lama ya, sudah ditutup. Menuju ke pos 2 itu Anda tidak akan mendapati sama sekali bonus, karena pada trek ini Anda akan terus disuruh menanjak. Sehingga Anda harus benar-benar mengatur napas Anda ya, supaya tetap kuat melakukan pendakian. Sampai menuju ke atas. Di beberapa titik kita akan melihat jalur trek yang berupa kayu yang kita menaikinya harus dengan tangan. Vegetasi di trek dari pos 1 menuju ke pos 2 ini adalah hutan rimba. Tanamannya beraneka ragam, sebagaimana hutan tropis ya. Tapi jalur treknya lumayan jelas sehingga Anda tidak perlu khawatir. Dan insya Allah aman dari binatang buas, apalagi dari pacet. Selama beberapa kali melakukan pendakian tektok di Gunung Kelut ini ya, tidak sekalipun didapati adanya pacet seperti cerita-cerita di pendakian-pendakian gunung rimba di daerah lain. Kemana? Itu kemana? Sama? Di trek ini ada dua jalur, ke kiri dan ke Sama kanan. aja? Yang ujungnya sama aja. Hah?
Anda bisa memilih jalur kiri atau jalur kanan, nanti ujungnya tetap sama. Karena yang jalur ke kiri itu sebenarnya adalah jalur aslinya, tapi karena tertutup pohon tumbang, maka dibuatkan jalur baru, ya jalur kanan. Selang tidak lama, kurang lebih sekitar 35 atau 45 menit, Anda sudah bisa mencapai pos 2. Di pos 2 ini ada shelter untuk Anda istirahat, untuk sarapan, makan-makan, dan memulihkan tenaga. Andai kata Anda ingin mendirikan camp di sini pun, ada cukup lahan ya di sekitar shelter. Anda bisa mendirikan tenda. Suasananya di pos 2 lumayan sejuk ya. Tanamannya, pepohonannya cukup rindang. Kita bisa melanjutkan kembali perjalanan dari pos 2 ini menuju ke pos 3. Setelah dirasa cukup istirahat Anda ya, ada 2 jalur, yang sebelah kiri dan sebelah kanan dari shelter. Anda pilih saja jalur yang sebelah kanan, yang ujungnya sama. Pada awal trek dari pos 2 menuju ke pos 3, di sebelah kiri vegetasinya berupa pepohonan bambu ya, cukup lebat. Trek jalur pendakian dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak securam seperti dari pos 1 menuju ke pos 2. Ada banyak bonus di jalur pos 2 menuju ke pos 3. Di beberapa titik Anda akan mendapati tanjakan yang cukup lumayan, tapi di beberapa titik Anda akan mendapati banyak juga jalur yang mendatar. Di sepanjang jalur pendakian Gunung Kelut ini, Anda sebaiknya mencukupkan minuman ya, karena tidak ada sumber air di sepanjang jalur kecuali nanti di pos 4.
Dan Anda tak usah khawatir, kadang-kadang nanti Anda akan mendapat teman naik atau bahkan berpapasan dengan pendaki yang sedang turun. Masalah air, Anda cukup membawa 2 botol 1,5 literan ya. Insya Allah itu cukup untuk sampai ke puncak. Jika Anda berencana ingin ngecamp, baik ngecamp di pos 3 atau ngecamp di pos 4, maka sebaiknya Anda membawa air minum 2 kali lipat, agar Anda nanti ketika membutuhkan air tidak harus turun mengambil sumber air yang lumayan jauh. Anda akan sampai di titik ini, yaitu pintu masuk kawasan Singoludoyo. Di sini Anda akan dikasih bonus ya, berupa trek ya yang lumayan. Dan di sini Anda juga bisa melakukan istirahat. Setelah cukup istirahat, mungkin di sini Anda bisa lanjut lagi melakukan perjalanan. Ya, sebaiknya di jalur ini Anda membawa topi dan baju lengan panjang atau sarung tangan lengan ya, supaya terhindar dari goresan-goresan ilalang. Anda akan sering mendapati rumput jenis ini ya, yang bergoyang-goyang sendiri. Anda tidak usah heran, karena itu adalah karena angin ya, bukan karena sesuatu tanda kutip. Insya Allah di Gunung Kelut tidak akan ada cerita-cerita aneh. Di Gunung Kelut agak sulit ya mendapatkan view di sepanjang perjalanan, karena nyaris sepanjang trek itu dipenuhi dengan pepohonan kanan kiri, sehingga kita tidak bisa melihat tebing dan jurang-jurang yang ada di kanan kiri kita. Semakin mendekati ke pos 3, vegetasinya sudah mulai berkurang. Jenis pohon-pohonnya juga sudah tidak terlalu selebat dari pos 1 menuju ke pos 2. Ini adalah ujung dari pos 2 menuju ke pos 3. Ini adalah ground camp ya. Disinilah Anda bisa mendirikan tenda, dan di sini pula Anda bisa melihat view. Mau pulang? Iya. Berdua aja, Pak. Hah? Berdua aja. Iya.
diajakin. Mulai gini. Dari mana, Pak? Dari Pare, Kampung Inggris. Oh, Kampung Inggris. Oh iya, iya, Ya, tahu kan? iya. Pin, Pak. Ya, Turun dulu. tektok juga toh. Iya, TikTok. Sampai puncak nggak tadi? Ke kawah aja. Kawah. Soalnya ke puncak tuh nggak bisa kalau nggak ada guide. Mari, Pak. Ya. Di ground camp pos 3 ini ada cukup space yang banyak ya buat Anda yang untuk melakukan camping. Dan bagi Anda yang tidak bertujuan untuk tektok, maka Anda bisa camping di sini. Mendirikan tenda di sini dan bermalam di sini. Kemudian esok paginya Anda bisa meneruskan pendakian menuju ke puncak. Dari pos 2 menuju ke pos 3, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 jam untuk perjalanan standar ya. Tidak, maksudnya berhenti, tapi pun berhentinya tidak terlalu lama. Ini adalah ground camp yang bisa Anda dirikan tenda di sebelah kiri. Cukup untuk puluhan tenda ya. Dan ini adalah puncak Bayangan. Saat kami mencapai puncak Bayangan ini, kabut sudah mulai naik ya. Ini sekitar jam 11 dari pemberangkatan kami. Dari pintu masuk jam 8 sampai di puncak Bayangan ini kami jam 11 lewat seperempat. Jadi kurang lebih hampir 3 jam lebih sedikit. Itu adalah puncak ya, Kelut. Untuk menuju ke puncak Kelut harus melakukan wibbing ya. Yang gunungnya nggak kelihatan. Yes. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan dari puncak Bayangan atau ground camping pos 3. Kita akan menuruni bukit puncak Bayangan. Hati-hati, Les. Anda harus memperhatikan bahwa turunan ke Punggungan Naga itu sangat curam sekali ya. Pastikan Anda harus berpegangan. Di beberapa titik nanti Anda akan menemukan tali untuk berpegangan. Iya. Itu udah mau hujan. Ya. Ayo. Pastikan di sini Anda berpegangan pada tali. Jika Anda tidak yakin, maka usahakan dibantu dengan tangan Anda ya.
Di ujung tali Anda akan mendapati tulisan ya, kanan kiri jurang, jadi hati-hati. Ini adalah penampakan tebing-tebing jurang Nanti aja. Gunung Kelut. Di gunung tuh hujannya tipis-tipis. Kalau udah lumayan deras. Ketika Anda mendapati hujan, berkabut, mendung, Anda tidak perlu buru-buru mengeluarkan jas hujan, karena cuaca di gunung tidak menentu ya. Sebentar hujan bisa, sebentar cerah. Saat kami berada di Punggungan, ternyata turun hujan gerimis. Ini adalah penampakan dari Punggung Naga, melihat puncak sebelah kiri, sebelah kanan, dan vegetasinya berupa ilalang. Kanan kiri Anda adalah jurang. Masya Allah, subhanallah ya, pemandangannya sangat indah sebenarnya ya. Trek di jalur awal di Punggungan Naga itu adalah ilalang ya. Anda harus hati-hati kanan kirinya, karena di sebelah kiri dengan kanan Anda itu langsung jurang. Punggung Naga ini Anda akan melewati dua bukitan ya. Ini adalah bukitan yang pertama yang harus Anda lewati. Anda harus cukup menanjak. Hah? Masih terus. Itu adalah puncak Bayangan. Vegetasi di jalur trek Punggung Naga menuju dari pos puncak Bayangan menuju ke pos 4 masih berupa ilalang. Dan jalanannya menurun, kadang mendatar, dan pas bagian bukit Anda harus menanjak kembali dengan kemiringan yang cukup lumayan. Jadi Anda harus hati-hati sepanjang jalur Punggungan Naga ini ya. Ketika hujan turun ya, usahakan Anda pakai jas hujan biar Anda tidak terlalu basah. Trek berikutnya, ketika Anda sudah melewati punggungan bukit yang kedua, Anda mendapati tanaman semacam ya, tanaman yang lebih tinggi, lebih rimbun. Dan pada titik ini Anda akan mendapati jalur menuju ke mata air. Itu jalur menuju ke mata air, yaitu air terjun Gili Suci. Itu adalah puncaknya, dan kita akan lurus mendaki.
di titik pendakian bukit kedua di Punggung Naga, Anda akan mendapati trek yang harus Anda daki menggunakan tali karena cukup curam dan sebaiknya Anda berpegangan pada tali. Untuk tanamannya sendiri cukup lumayan rindang, tidak hanya ilalang tapi sudah ada tanaman. Maka setelah Anda melewati trek curam tadi, maka Anda akan sampai di camp Lembu Suro. Di sini Anda bisa melakukan camp ya, mendirikan tenda di sini. Tapi tanahnya sepertinya cukup keras, Oh, ini campnya. berupa bebatuan, Itu seberang gunung itu. kerikil kecil. Kabut datang lagi. Di sini pun cukup luas ya untuk mendirikan tenda. Pada bagian atas dari pos 4 ada shelter juga Ada yang bisa Anda yup-yupannya. manfaatkan, berupa yup-yupan ya, gubuk. Andai kata Anda ingin istirahat tanpa membuka tenda, Anda bisa memanfaatkannya. Mana mau istirahat dulu. Oh ya, setelah melewati camp pos 4 yang Anda tempuh kurang lebih sekitar 30 menit. Hah? Gitu. Asapnya. Iya. Maka treknya adalah berupa tebing-tebing ya, melewati tebing curam. Di sini Anda harus hati-hati. Anda Mulai kelihatan benar-benar dari sini. di tebing curam ya. Karena Itu gunung treknya kita itu. berupa batu-batuan, Gunung kerikil, Bayangan. dan di ujung di sini Anda akan lebih banyak menggunakan tangan ya untuk membantu langkah Anda dalam pendakian. Anda harus benar-benar hati-hati dan ikuti petunjuk jalur ya, agar Anda tidak memanjat ke jalur yang lain yang tidak jelas. Itu adalah tebingan, di baliknya adalah kawah, dan itu adalah puncak Bayangan yang ditutupi awan. Kita akan mendaki lagi melewati bukit itu melalui jalur ini. Siapkan tenaga dan fisik Anda ya. Jelas.
Setelah berjalan kurang lebih 60 menit, kita sudah akan mulai sampai ya, mendekati punggungan kawah. Kurang sedikit lagi. Sudah mulai terlihat punggungan puncak kawah ya. Pada punggungan ini kita tidak bisa langsung melihat kawahnya, kawah Gunung Kelut. Alhamdulillah. Sendiri. Oh. Ya, alhamdulillah sampai di Itulah kawahnya. Iya, kawah Kelut yang biasa kita lihat. Iya, tuh ke sana. Tuh, jalan tuh. Tapi makan dulu lah. Isi energi. Insya Allah. Di sini kami beristirahat untuk menyiapkan makan siang, ngopi-ngopi. Pada puncak sini kami sampai pukul 12.30 dan kami berencana tidak melanjutkan ke jalur kawah, tapi cukup istirahat di sini, makan-makan, lalu kembali turun. Karena sehabis makan, puncak Kelut mulai gerimis dan berkabut tebal, jadi kami memutuskan turun saja tepat jam 1. Jika Anda ingin berjalan memutari punggungan kawah puncak Gunung Kelut, maka sebaiknya Anda melakukannya lebih pagi agar tidak tertutup awan, tertutup kabut, dan tidak terkena hujan, sehingga lebih nyaman di puncak kawah Gunung Kelut. Adapun jika Anda ingin menuju ke puncak sejati, maka tidak bisa dilakukan sendiri sebagaimana puncak-puncak gunung lainnya, tapi ke puncak Gunung Kelut itu sangat curam sampai 90 derajat, yang ketika Anda mendakinya maka harus menggunakan
tali temali panjat tebing. Untuk jasa whipping ya, tali temali panjat tebing menuju puncak tertinggi Gunung Kelut, maka Anda harus menggunakan jasa guide yang kontaknya bisa Anda dapati di Basecamp. Per orang itu dikenakan tarif 250.000 untuk tahun 2020. Kemudian wajib minimal 10 orang. Jadi total biaya jasa untuk menuju ke puncak tertinggi Gunung Kelut yang harus Anda keluarkan adalah 2.500.000. Kurang dari itu tidak akan dilayani. Itu informasi yang saya dapatkan. Setelah kami cukup makan siang, sarapan, maka Gunung Kelut, puncak Gunung Kelut, puncak kawah Gunung Kelut sudah mulai tertutup awan dan jam sudah menunjukkan pukul 1, maka kami memutuskan untuk kembali menuju ke puncak bayangan, yaitu pos 3. Di sepanjang jalur kami dapati tertutup awan ya. Tertutup awan kalau dari bawah, kalau dari atas kami tertutup kabut. Jadi jarak pandang hanya sekitar 4-7 meter. Oke, hati. Alhamdulillahnya saat turun kami dapati pemandangan yang sangat indah dari bukit yang tadi pagi kami naikin. View-nya tidak seperti ini ya. Setelah kami turun habis hujan, ternyata view-nya sangat indah sekali. Dan ini adalah view terindah yang bisa kita dapati di Gunung Kelut di saat Oh iya. Masya Allah, subhanallah. Jika dilihat dengan mata Anda sendiri, ini jauh lebih indah. Dan pada akhirnya kami pun sudah turun. Total tektok yang kami lakukan mulai dari pintu masuk dari berangkat jam 8 pagi sampai puncak tertingginya jam 12. Lalu jam 1 kami turun dan sampai di pintu keluar, pintu masuk hutan pinus lojinya sekitar jam 4.